Langkah-langkah untuk membangun sebuah perseroan terbatas, kemitraan terbatas, dan usaha dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT. Persiapkan akta pendirian yang disahkan oleh notaris, urus izin prinsip dan Kementerian Hukum dan HAM, setor modal perusahaan ke bank, lakukan pengurusan akta pengesahan badan hukum atau SK Kemenkumham, daftarkan perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM, urus nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan, lakukan pengurusan izin usaha ke instansi terkait. Yang kedua adalah CV atau kemitraan terbatas. Yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, persiapkan akta pendirian yang ditandatangani oleh semua anggota. Berikutnya, daftarkan CV ke kantor pendaftaran perusahaan setempat. Yang berikutnya, urus NPWP perusahaan, dan terakhir lakukan pengurusan izin usaha ke instansi terkait. Yang ketiga, UD atau usaha dagang. Yang pertama, daftarkan nama usaha ke kantor pendaftaran perusahaan setempat. Yang kedua, urus NPWP perusahaan. Dan yang terakhir, lakukan pengurusan izin usaha ke instansi terkait. Yang berikutnya, untuk tata cara pengurusan izin RT untuk izin usaha industri rumah tangga, kita dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan izin RT ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Yang kedua, melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP, surat izin tempat usaha, rencana tata letak pabrik, dan surat izin lingkungan. Yang ketiga, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, menunggu proses verifikasi dan peninjauan dari pihak berwenang. Yang kelima, jika permohonan disetujui, Anda akan mendapatkan izin IRT yang sah dan bisa digunakan untuk menjalankan usaha industri rumah tangga Anda. Yang berikut, untuk mengurus izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti formulir permohonan izin, dokumen identitas perusahaan, surat izin usaha, sertifikat analisis produk, dan dokumen lainnya yang diminta. Yang kedua, isilah formulir permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan mengisi formulir dengan lengkap dan jelas. Yang ketiga, lengkapi dokumen. Lengkapi formulir permohonan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diminta seperti sertifikat analisis produk, sertifikat kehalalan jika produk halal, dan dokumen lain yang relevan. Yang keempat, pengajuan permohonan. Ajukan permohonan izin ke BPOM melalui sistem yang telah ditentukan. Pastikan untuk mengikuti petunjuk pengajuan permohonan yang diberikan oleh BPOM. Yang kelima, pembayaran biaya. Lakukan pembayaran biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan untuk menyimpan bukti pembayaran. Yang keenam, verifikasi dan peninjauan. Setelah permohonan diajukan, BPOM akan melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap dokumen dan produk yang diajukan. Proses ini dapat memakan waktu tergantung kompleksitas produk dan permohonan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Setelah peninjauan selesai, BPOM akan memberikan keputusan mengenai permohonan izin. Keputusan dapat berupa persetujuan, penundaan, atau penolak. Yang ke-8, pemantauan dan pemeliharaan izin. Jika izin sudah diberikan oleh BPOM, Anda perlu mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti pemeliharaan kebersihan, pemeriksaan produk, dan pelaporan berkala.